Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ayun Albari, NPM 1912011255. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai kriminalisasi, dekriminalisasi, penalisasi, dan depenalisasi. Proses kriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dikeluarkan perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut. Maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat. Contoh di Inggris, perbuatan yang bergelandang semula dianggap bukan kejahatan, tetapi dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka bergelandang kemudian dianggap sebagai kejahatan. Di Indonesia, meminum minuman keras, berjudi, perbudakan, memakai ganja, dan memakan bukan kejahatan dalam masyarakat tradisional beberapa puluh tahun lalu. Sekarang menjadi perbuatan kriminal dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut. Dengan dibuatnya perundang-undangan baru, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang. Perbuatan yang semulanya bukan dianggap kejahatan sekarang menjadi perbuatan kriminal karena perbuatan tersebut telah dilarang dan diancam pidana. Yang kedua adalah proses dekriminalisasi. Proses dekriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana. Kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan, dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan. Contoh di Inggris, homoseksual merupakan kejahatan, tetapi dengan adanya laporan Referendum Report, suatu lembaga yang meneliti nilai-nilai yang masih hidup di masyarakat Inggris, yang menyatakan homoseksual bukan lagi dianggap sebagai kejahatan, sehingga perbuatan homoseksual ditarik dari perundang-undangan pidana Inggris. Kriminalis yang dulunya dianggap kejahatan, sekarang bukan lagi kejahatan. Di Indonesia, proses dekriminalisasi terselubung terjadi, bukan karena pasal yang menyangkut perbuatan itu ditarik, tetapi karena ancaman pidana yang ada dalam pasal tersebut menjadi impoten atau tidak diterapkan lagi. Yang dimaksud di sini adalah pasal 283 KUHP dalam kerangka program keluarga berencana. Pasal 283 Ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda maupun alat tulis mencegah atau menggugurkan kehamilan. Dalam kenyataan, perbuatan memperlihatkan alat untuk mencegah kehamilan sering dilakukan oleh petugas BKKBN, namun mereka tidak lagi dipidana. Proses depenalisasi. Pada proses depenalisasi, sanksi negatif yang bersifat pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang diancam pidana. Dalam hal ini hanya kualifikasi pidana yang dihilangkan, sedangkan sifat melawan atau melanggar hukum masih tetap dipertahankan. Mengenai hal itu, penanganan sifat melawan atau melanggar hukum diserahkan pada sistem lain, misalnya sistem hukum pidana, sistem hukum perdata, hukum administrasi, dan seterusnya. Dalam proses depenalisasi timbul suatu kesadaran bahwa pemidanaan sebenarnya merupakan ultimatum remedium. Oleh karena itu, terhadap perilaku tertentu yang masih dianggap melawan atau melanggar hukum dikenakan sanksi negatif non-pidana yang apabila tidak efektif akan diakhiri dengan sanksi pidana sebagai senjata terakhir dalam keadaan darurat. Hal ini berarti bahwa hukum pidana dan sistemnya merupakan suatu hukum darurat yang seyogyanya diterapkan pada instansi terakhir.